Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Safa Nadira dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran PPKN, materinya tentang pelanggaran hukum. Di sini saya punya salah satu contoh pelanggaran hukum. Contohnya itu judulnya adalah pelaku curanmor nyaris diamuk massa. Nah, sekarang kita harus simak videonya dulu ya. Inilah video amatir saat pelaku diamankan pihak kepolisian usai tertangkap mencuri sebuah sepeda motor di halaman pasar GSP Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku nyaris diamuk massa yang sudah geram atas perbuatan pelaku. Namun massa akhirnya bubar setelah petugas kepolisian dari Polsek Sukaresmi melepaskan tembakan ke udara. Pelaku pun akhirnya bisa dibawa ke Mapolsek. Pelaku yang berinisial ON ini langsung dibawa ke ruangan tahanan Polsek Sukaresmi untuk diperiksa. Menurut keterangan Kapolsek Sukaresmi, AKP Irwan Alexander, saat diperiksa petugas, pelaku selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Polisi pun mendapatkan kabar dari keluarga pelaku bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun polisi tidak percaya begitu saja dengan keterangan keluarga pelaku. Polisi pun akan memeriksa kejiwaan pelaku ke rumah sakit jiwa di Kota Bogor. Jika tidak terbukti ada gangguan kejiwaan, polisi akan meneruskan kasus ini hingga ke pengadilan. Pelaku kita masih dalam penyelidikan ya. Kita mau koordinasi dengan pihak rumah sakit Cilendek ya. Kita panggil orang tua pelaku ya, menanyakan kronologis ataupun sifat dia ke belakang, perilaku dia ke belakang di rumah ataupun di lingkungannya masing-masing. Artinya saya dapat informasi bahwa pelaku tersebut kalau sudah pusing dia selalu barang apa aja diambil. Kalau dari hasil pemeriksaan sendiri memang keterangan selalu berubah-ubah? Betul, selalu berubah-ubah karena dia ada sedikit gangguan kejiwaan karena malam-malam sering teriak. Sementara itu, polisi mengamankan sebuah sepeda motor dan juga kunci sebagai barang bukti. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Setiap kasus pelanggaran hukum itu memiliki faktor penyebab terjadinya. Khusus dari contoh video yang tadi kalian sudah tonton itu, faktor penyebab yang pertamanya itu adalah gangguan mental, di mana seseorang akan terdorong selalu ingin mengambil milik orang lain. Penyakit ini dinamakan kleptomania atau penyakit suka mencuri. Pelaku kleptomania memiliki keinginan yang tidak dapat dikontrol untuk mencuri objek atau benda lain. Nah, yang kedua itu kebutuhan hidup yang mendesak, di mana kebutuhan itu lebih besar dibandingkan penghasilan yang ia dapatkan. Yang ketiga ada ego yang tinggi. Seseorang yang memiliki ego yang tinggi itu adalah seseorang yang mementingkan diri sendiri saja demi memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ada ketidaktegasan. Ini contoh faktor eksternal di mana peraturan dan penegak hukum yang kurang tegas. Nah, dari yang video yang kalian tonton tadi, kasus pelanggaran hukum ini jenisnya termasuk apa sih? Termasuk pencurian, yaitu perbuatan tercela, di mana kasus pencurian itu tuh banyak, pencurian motor, pencurian uang, kendaraan lain-lainnya, ataupun benda-benda lainnya. Untuk kasus kali ini, ketentuan peraturan atau perundangan yang dilanggarnya dan sanksinya itu apa ya? Yaitu Pasal 362 KUHP, di mana barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, kalian tahu kan sanksinya apa dari kasus pencurian tadi?
itu sanksi yang diterimanya itu yaitu sanksi pidana. Ada sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp900. Kenapa ini termasuk melanggar peraturan perundang-undangan pasal 362 KUHP? Karena kasus pencurian motor yang tadi kita sudah tonton itu adalah baru percobaan. Jadi termasuk pencurian ringan. Untuk solusi mencegahnya terulang kembali kasus pencurian tadi, yang pertama kita harus kunci stang, di mana kita harus teliti dan mengecek kembali apakah kendaraan kita sudah dikunci atau belum. Lalu yang kedua ada pasang pengaman tambahan. Pada motor dapat berupa gembok yang dipasang di lubang cakram depan. Lalu yang ketiga ada pasang keyless ignition system, di mana sistem ini akan mendeteksi kunci remote dalam radius 1 meter. Jika terdeteksi, itu artinya pemilik motor sudah bisa menyalakan mesin. Lalu yang keempat ada pasang stiker tanda pengenal dan alarm. Kesimpulan dari yang sudah kalian tonton tadi itu adalah di mana kasus pelanggaran hukum itu seperti pencurian sudah banyak terjadi di negara ini, maupun di lingkungan sekitar, di sekolah, ataupun di bangsa dan negara. Selain pencurian, banyak kasus pelanggaran hukum lainnya, yaitu contohnya ada pemerkosaan, pembunuhan, pemerasan, penculikan, dan banyak lainnya. Kasus pelanggaran hukum itu biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor. Ada faktor internal, yaitu faktor yang berada di dalam dirinya, di dalam diri si pelaku. Lalu ada yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini faktor yang ada di sekeliling pelaku. Untuk solusi terhadap kasus yang tadi kita sudah tonton itu, sebagai korban kita harus selalu berhati-hati dan teliti menjaga kendaraan kita. Sedangkan pelaku kita harus diatasi dengan meningkatkan keimanan dan dicek kejiwaannya, apakah mempunyai penyakit kejiwaan seperti kleptomania atau yang lainnya, serta diberikan sanksi hukuman agar si pelaku akan jera dan tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada yang membingungkan atau ada yang salah kata, mohon maaf. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa kontak saya di email itu dan di nomor itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.